Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Bu ya. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu ya. Oke, Bu, nih boleh diminum dulu, Bu, airnya. Ya. Kasih Bu ya. Ya. Haus nih, Bu. Cuaca hari ini lumayan panas, Bu ya. Iya panas betul hari ini. Maaf sebelumnya, saya ini bicara sama Ibu siapa ya? Perkenalkan, nama saya Haslela. Saya tinggal di Pasar Baru, Desa Simpang Daun. Oke, di Pasar Baru ya. Tadi kesininya pakai apa, Bu? Pakai sepeda motor. Sendiri atau diantar? Sendiri aja, Bu. Sendirinya. Oh iya, bagaimana Bu perjalanannya tadi ke sini? Alhamdulillah lancar, hanya sedikit terasa panas. Iya, ini memang cuaca sangat terasa panas, Bu ya. Oke, kalau boleh saya tahu, Ibu dapat info tempat ini dari siapa? Saya dapat info tempat ini dari teman. Oke, rekomendasi dari teman, Bu ya. Sebelumnya, apakah Ibu pernah melaksanakan konseling? Belum pernah, ini yang pertama kali saya nih. Oke, ini yang pertama kali, Bu ya. Kalau gitu, di sini saya minta izin kepada Ibu untuk menjelaskan apa itu yang namanya konseling. Nah, dalam proses konseling itu Ibu ada beberapa hal yang harus Ibu ketahui. Jadi konseling ini adalah proses bantuan yang diberikan oleh saya sebagai konselor kepada Ibu sebagai konselingnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk membantu Ibu menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu alami. Sehingga kedepannya Ibu bisa menjalani kehidupan dengan rasa tenang dan nyaman. Nah, apakah bisa dipahami, Bu? Iya, saya bisa. Oke, nah selanjutnya di dalam konseling itu, Bu, ada memiliki fungsi yang salah satunya itu fungsi pengentasan. Nah, dalam proses ini dapat membantu Ibu menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu alami. Dan juga fungsi pemahaman agar bagaimananya nanti Ibu memahami lebih dalam tentang permasalahannya Ibu. Nah, itu adalah beberapa fungsi konseling. Selanjutnya ada yang namanya asas-asas dalam konseling. Yang pertama ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang Ibu sampaikan nanti di ruangan ini itu akan terjamin kerahasiaannya. Sebelumnya, apakah Ibu dengan sukarela datang ke sini? Iya, saya sukarela datang. Oke, nah dengan sukarela ya Bu ya. Nah, di mana klien itu memang harus datang proses konseling itu tanpa ada paksaan. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Ya, di sini Bu Haslela diminta untuk terbuka atas semua permasalahan yang Ibu hadapi, agar kita sama-sama bisa mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kemudian itu yang terakhir ada asas kemandirian, di mana kita akan membantu Ibu untuk menjadi kepribadian yang lebih mandiri lagi, mengambil keputusan sendiri dan tidak lagi bergantung kepada konselor. Nah, seperti itu Ibu. Apakah bisa dipahami, Bu? Bisa, Bu. Oke, paham Bu ya. Oke. Di sini Ibu sudah memahami ya
Selanjutnya kita akan membahas tentang kontrak konseling, yaitu waktunya ya Bu ya. Nah, di dalam konseling itu sekali pertemuan itu berdurasi sekitar 40 menit. Jika dalam pertemuan pertama ini permasalahan Ibu belum selesai, maka kita akan mengatur pertemuan selanjutnya. Apakah Ibu setuju? Saya setuju. Oke, setuju Bu ya. Oke, nah itu tadi adalah beberapa hal yang penting dalam proses konseling. Selanjutnya kita akan memasuki ke tahap berikutnya. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah kiranya yang membuat Ibu datang ke sini? Iya, ada hal yang membuat saya datang ke sini. Saya itu seperti terngiang-ngiang karena belum bisa bahagiakan ayah saya. Beliau sudah meninggal, tapi saya merasa belum ada ataupun belum dapat membahagiakannya. Oke, ya dari cerita Ibu tadi yang bisa saya pahami, Ibu merasa sedih, ayahnya sudah meninggal dan merasa belum sempat membahagiakan beliau. Nah itu yang Ibu rasakan ya. Oke, selain itu apakah ada lagi yang mungkin mengganggu pikiran dan hati Ibu? Ada Bu. Oke. Dalam hati saya merasa menyesal dan sedih karena baru sadar kalau saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Ada prestasi yang belum saya dapat tunjukkan kepada beliau. Oke, saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan. Sedih belum bisa bahagiakan orang yang tersayang, sementara beliau sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saya itu menyesal belum sempat minta maaf langsung dan cium tangan ayah saya. Sekarang hanya saya bisa berdoa. Doa yang Ibu kirimkan itu merupakan hadiah yang terindah bagi almarhum. Oke Ibu, dari yang Ibu sampaikan tadi, apakah masih ada yang mengganggu pikiran? Ada, cuman rasa dulu di dada bagian sini. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, selanjutnya ya kita akan memasuki tahap teknik. Nah, yaitu di sini kita akan menggunakan teknik SAFE. Nah, SAFE itu adalah spiritual, emosional, freedom, dan teknik. Nah, dalam teknik itu ada 3 langkah. Yang pertama itu langkah setup, yang kedua langkah tune-in, yang ketiga adalah langkah tapping. Nah, setup itu ya Ibu ya, Ibu nantinya mengikuti saya, di mana kita akan mencari titik nilu yang Ibu rasakan, dan nanti akan dibacakan doa juga. Nah, fungsinya itu adalah untuk menghilangkan atau menggantikan hal-hal yang negatif yang ada dalam diri kita dengan menggantikan hal yang positifnya. Oke. Yang kedua itu ada tahap tune-in. Nah, pada tahap ini Ibu akan memvisualisasikan atau membayangkan kekecewaan dan penyesalan Ibu terhadap ayahnya. Fungsinya ini adalah untuk membuang sampah-sampah permasalahan yang selama ini Ibu hadapi. Kemudian teknik yang ketiganya adalah teknik tapping atau akupuntur. Fungsinya adalah untuk menyalakan kembali lampu-lampu yang mungkin sebelumnya telah padam karena permasalahannya. Nah, apakah Ibu bisa memahami poin-poin ini? Bisa, saya sudah paham. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan tekniknya ya Bu ya. Di sini apakah Ibu mau melakukannya sendiri atau dibantu saya? Dibantu aja, Bu. Oke, dibantu ya Bu ya. Oke, sekarang mungkin Ibu bisa berdiri dulu ya Bu. Kita atur posisinya dulu ya. Kemana nih menghadapnya?
permisi dulu ya. Sekarang Ibu boleh duduk. Terima kasih Bu ya. Pastikan posisinya nyaman ya Bu ya. Oke. Apakah sudah nyaman? Seperti ini Bu ya. Nyaman? Nyaman. Oke, nyaman Bu ya. Oke. Nanti Ibu cukup mengikuti instruksi saya ya. Oke, sebelumnya Ibu boleh minum dulu. Oke, minum dulu. Sebelum minumnya Bu, baca bismillah, kemudian minum. Setelah minum, sebut lagi alhamdulillah. Nah, oke, silakan minum Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, boleh diulangi lagi Bu minumnya dengan menyebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, Alhamdulillah. Oke, coba Minum ulang. lagi? Ya, boleh ulang sekali lagi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang saya ambil dulu air minumnya Bu ya. Silakan. Oke, sekarang Ibu boleh ikuti instruksi saya. Tolong pejamkan matanya dulu Bu ya. Ya. Oke, pejamkan matanya. Rasakan tenang. Tenang di dalam hati. Semakin tenang, tenang, dan terus tenang. Oke, rasakan. Kemudian tingkatkan rasa syukur Ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan lagi keyakinannya. Tingkatkan lagi keyakinannya. Semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kepada Allah lah tempat kita mengadu. Hanya kepada Allah lah kita menyerahkan segala permasalahan kita. Dan hanya Allah lah yang akan membantu kita. Oke. Kemudian Ibu ikuti saya ya. Ya Allah, Ya Allah. walaupun saat ini saya merasa menyesal, Walaupun saat ini saya merasa menyesal, kecewa dan sedih kecewa dan sedih karena belum bisa bahagiakan ayah saya. karena belum bisa bahagiakan ayah saya. Saya ikhlas menerima masalah ini. Saya ikhlas menerima masalah ini. Saya pasrah kepadamu kebahagiaan hidup saya. Saya pasrah Kepadamu kepadamu kebahagiaan. kebahagiaan hidup saya. Oke, ulang lagi Bu ya. Ya. Ya Allah, Ya Allah. walaupun saat ini Walaupun saat ini saya merasa menyesal, saya merasa menyesal, kecewa dan sedih kecewa dan sedih karena belum bisa bahagiakan ayah saya. karena belum bisa bahagiakan ayah saya. Saya ikhlas menerima masalah ini. Saya ikhlas menerima masalah ini. Saya pasrahkan kepadamu kebahagiaan hidup saya. Saya pasrahkan kepadamu kebahagiaan hidup saya. Oke, tetap tenang Bu ya, tetap rasakan. Bayangkan di hadapan Ibu saat ini ada ayah Ibu dan Ibu sampaikan apa yang mau Ibu sampaikan. Oke, seperti lagi saya Bu ya. Ya. Permisi sebelumnya Bu ya. Ya Allah, Ya Allah, saya ikhlas. saya ikhlas. Ya Allah, Ya Allah, saya pasrah. saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya pasrah. Ya Allah, saya pasrah. Ya Allah, saya Ya ikhlas. Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya Ya pasrah. Allah, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya pasrah. Ya Allah, saya pasrah. Ya Allah, saya Ya ikhlas. Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya Ya pasrah. Allah, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya pasrah. Ya Allah, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya Ya Allah, saya pasrah. pasrah. Ya Allah, saya pasrah. Allah, saya pasrah.
Tetap tenang Bu ya, tetap pejamkan matanya. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya pasrah. Allah, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya Ya Allah, saya ikhlas. pasrah. Allah, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas. Allah, saya ikhlas. Ya Allah, saya pasrah. Allah, saya pasrah. Oke, tetap tenang, rasakan ketenangan. Bayangkan mulai hari ini hidup ibu bahagia, terus bahagia dan selalu bahagia, makin bahagia. Oke. Sekarang ibu boleh buka matanya. Pelan-pelan buka matanya dulu. Ya, Sekarang ibu boleh minum dulu. Oke, bagaimana perasaannya Bu? sudah Udah terasa nyaman. nyaman, alhamdulillah. Oke, sekarang permisi Bu ya, ibu kembali berdiri. Kita atur posisi seperti semula Bu ya. Silakan duduk Bu. Oke, alhamdulillah Bu ya, kita sudah melaksanakan terapi tadi. Bagaimana perasaannya saat ini Bu? Sudah nyaman. Sudah nyaman, alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tahap yang kedua, yaitu tadi sudah tertib, di mana di situ membantu ibu merasakan penyesalan, kekecewaan, dan kesedihan ibu. Ungkapkan rasa sebesar mungkin, rasa yang lebih dalam, apa yang ibu rasakan. Yang pertama, saya mau minta maaf. Saya mau bilang, ibu ayah, minta maaf. Saya belum bisa jadi anak yang baik. Selanjutnya, ibu ya. Alhamdulillah ya, pasal itu sudah menjadi lebih baik dan tenang ya. Alhamdulillah lebih baik, sedikit agak lega. Oke, alhamdulillah kalau ibu merasa tenang dan semoga kedepannya nanti ibu lebih baik lagi. Oke, kalau seandainya kedepannya ibu menemukan permasalahan baru, nah ibu bisa menggunakan teknik yang seperti tadi. Nah, jadi ibu lebih bisa mandiri. Apakah ada lagi yang mau ibu sampaikan? Alhamdulillah sudah cukup. Oke, alhamdulillah. Ya, oke, kalau begitu konselingnya kita akhiri sampai di sini saja. Saya mohon maaf jika selama dalam proses konseling ini ada kesalahan atau ucapan saya yang mungkin tidak berkenan di hati ibu. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Mau pulang nanti kalau lambat panas. Iya, oke Bu. Ya, saya terima kasih juga untuk hari ini Bu sudah bersedia datang ke sini. Oke, Ibu, Terima hati-hati di kasih, jalannya ya. ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu saya antar ke depan.